Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia akan kedatangan dua emiten baru pada pagi hari ini, yaitu PT Pulau Subur Tbk atau PTPS bidang perkebunan buah kelapa sawit, kemudian juga PT Barito Renewables Energi Tbk atau BRAN yang menargetkan dana IPO cukup jumbo, 3,1 triliun rupiah. Kita ikuti langsung live dari Main Hall Bursa Efek Indonesia berikut ini. Selanjutnya adalah sambutan Direktur Utama PT Pulau Subur Tbk kepada Bapak Felix Safei, kami silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dalam rangka seremonial pencatatan atas penawaran umum perdana saham PT Pulau Subur Tbk. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak I Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia beserta rekan-rekan dari Bursa Efek Indonesia dan seluruh tim dari PT Pulau Subur Tbk. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada lembaga dan profesi penunjang yang ikut membantu dan berperan dalam penawaran umum, antara lain penjamin pelaksana emisi efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Amir Suhendro Samirin dan tim, Kantor Akuntan Publik Jimmy Budi dan rekan yang diwakili oleh Bapak Agus Yono dan tim, Konsultan Hukum Nugroho Panjaitan dan partner yang diwakili oleh Ibu Karina Putri, Kantor Notaris Dr. Yurisa Martanti SHMH yang diwakili oleh Ibu Yurisa Martanti dan tim, Biro Administrasi Efek PT Share Star Indonesia yang diwakili oleh Bapak Suroto dan tim, dan semua pihak yang terlibat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kami PT Pulau Subur Tbk karena berhasil mencatatkan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PTPS. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi kami, Bapak Ibu semua, mengingat belum banyak perusahaan dari Palembang, Sumatera Selatan yang tercatatkan perusahaannya di papan Bursa Efek Indonesia. PT Pulau Subur Tbk sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sudah berdiri sejak tahun 1980. Saat ini usianya sudah berusia 43 tahun. Selama 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan produksi TBS, sehingga pendapatan perusahaan juga mengalami peningkatan. Dengan pemilihan bibit yang tepat, pemupukan dan perawatan yang struktur juga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi TBS itu sendiri. Kami sadar pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Ini merupakan langkah awal bagi kami PT Pulau Subur Tbk untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional ke depannya. Dan juga proses IPO ini menyadarkan kami bahwa tidak ada sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, tetapi perlu kerja keras untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, ke depannya kami akan bekerja keras agar perusahaan ini dapat menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Akhir kata, saya Felix Safei selaku Direktur Utama PT Pulau Subur Tbk bersama-sama mengajak seluruh masyarakat Indonesia, yuk nabung saham PTPS. Sekian sambutan dari kami. Semoga ke depannya Bursa Efek Indonesia dapat terus berkembang. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama informasi pencatatan perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk dan PT Pulau Subur Tbk. PT Barito Renewables Energy Tbk bergerak dalam bidang usaha, aktivitas perusahaan holding, masuk pada sektor infrastruktur, dan tercatat sebagai perusahaan ke-69 pada tahun 2023. Jumlah saham yang dicatatkan 133 miliar 700 juta saham. Harga perdana saham 780 rupiah per saham. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who Ikut pengurusan dan pengawasan PT Barito Renewables Energy I Tbk. got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Barito Renewables Energy Tbk. You can say them back. I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Berikut informasi data keuangan PT Barito Renewables Energy Tbk per 31 Maret 2023. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan PT Pulau Subur Tbk. Bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, masuk dalam sektor consumer non-cyclical, dan tercatat sebagai perusahaan ke-70 pada tahun 2023. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not Jumlah giving up. saham No, yang I'm not dicatatkan giving in. I will 2 make it to miliar the top, 160 taking off, knowing I juta gotta saham. make it. I'm Harga saving perdana every day, saham chasing, I'm patient. I'm 198 rupiah per saham. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Jumlah waran seri 1 225 juta waran. Harga pelaksanaan waran seri 1 218 rupiah per saham. Berikut pengurusan dan pengawasan PT Pulau Subur Tbk. Berikut informasi lembaga dan profesi penunjang PT Pulau Subur Tbk. Berikut informasi data keuangan PT Pulau Subur Tbk per 31 Maret 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk dan PT Pulau Subur Tbk. Kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan dari masing-masing perusahaan tercatat dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Detik lagi menuju pukul 9 tepat, dan nantinya kami turut mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 35 detik lagi menuju pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. 25 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Barito Renewables Energy Tbk dan PT Pulau Subur Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Barito Renewables Tbk saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp975 atau mengalami kenaikan sebesar 25% dari harga perdana. Transaksi PT Pulau Subur Tbk saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp204 atau mengalami kenaikan sebesar 3,4% dari harga perdana. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6925 atau mengalami kenaikan sebesar 0,57% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya adalah informasi sektor perusahaan tercatat yang dapat kita lihat pada layar monitor sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham untuk dua perusahaan tercatat pada pagi hari ini yang dapat kita pantau di layar monitor. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Kami mohon perkenan perwakilan dari PT Barito Renewables Energy Tbk dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia untuk tetap berada di atas panggung, dan kepada para perwakilan PT Pulau Subur Tbk kami mohon perkenan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Sertifikat akan diserahkan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia kepada Direktur Utama PT Barito Renewables Energy Tbk. Bapak Ibu, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Barito Renewables Energy Tbk. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Dan selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari PT Barito Renewables Energy Tbk kepada PT Bursa Efek Indonesia. Demikian pemirsa seremoni IPO dari dua emiten pada pagi hari ini, di mana PT PS atau Pulau Subur menguat 11% sejauh ini pemirsa pukul 9:03. Kemudian kalau kita melihat untuk Barito Renewables Energy Tbk atau Brand naik 25%. Sebelum kita kembali berbincang bersama dengan Mas Nafan, kami akan tampilkan juga pemirsa update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana IHSG menguat 0,51% di 6.921 atau naik 33 poin di awal pekan, dan nilai tukar rupiah di 15.604. Adapun deretan saham yang masuk dalam kategori top gainers dan juga top losers antara lain adalah saham-saham sebagai berikut. Brand memimpin baru saja IPO dengan penguatan 25%, kemudian DOOH kembali masuk top gainers 12,43%. Apex naik hampir 9,5%, Medco juga 6,69%, Jawa Energi, Elsa, ESA, PTPS juga masuk kategori top gainers. MTWI, Koci, JMAS, SKBM, SMKM, BBSS, dan GTRA atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar masuk dalam kategori top losers di menit-menit awal pembukaan sesi pertama pada hari Senin ini. Mas Nafan, masih bisa dengar suara saya dengan jelas dari studio? Iya Mas, ya Mbak Prisa. Ya Mas Nafan, sedikit tanggapan untuk emiten yang baru saja IPO, mana yang paling dicermati oleh Anda?
Oke, di sini kan kalau kita melihat bahwasannya brand maupun juga PTPS ya, ini kan mengalami apresiasi ya, dan tentunya juga sebenarnya para pelaku traders ya nanti juga akan melihat sejauh mana perdagangan dari kedua emiten IPO tersebut terapresiasi. Kalau misalnya masih terapresiasi signifikan ya hingga penutupan nanti ya, maka dari itu semestinya masih terdapat euforia dari IPO ya, dari IPO emiten tersebut gitu ya, sehingga kalau misalnya jika secara candlestick pattern ini bisa membentuk pola long white marble candle ya, jadi tentunya ini bisa mengindikasikan ada potensi stimulus beli ya dari pada pergerakan kedua harga saham tersebut. Mana yang paling Anda rekomendasikan? Meskipun ya memang baru menit-menit awal pembukaan perdagangan, apakah lebih ke PTPS yang menguatnya 3% lebih, atau brand yang target dananya juga signifikan ya, yaitu 3,1 triliun rupiah dan menguatnya 25%? Mana yang Anda rekomendasikan? Oke, ya sebenarnya kedua-duanya juga memiliki peluang yang sama ya kalau menurut saya, bisa dicermati ya. Tinggal nanti price action yang akan terbentuk pada perdagangan sore nanti. Kalau misalkan jika terapresiasinya meyakinkan begitu ya, maka dari itu ini semestinya untuk hari esok maupun juga ke depannya ya minimal masih bisa terapresiasi begitu ya. Baik. Seperti itu. Kita ke saham rekomendasi Anda yang tadi sudah saya sampaikan dan mungkin bisa ditampilkan kembali di layar pemirsa. Ada Adaro, Akra, BBTN, dan juga ESA. Singkat saja, apa yang membuat dari saham-saham yang Anda rekomendasikan ini seperti ya tampak di layar masuk kategori pilihan Anda? Apakah juga ada kaitannya dengan harga minyak mentah? Oke, di sini sebenarnya lebih kepada technical analysis ya. Oh, lebih ke teknikal ya? Technical analysis begitu. Kebetulan juga secara pergerakan harga sahamnya itu juga menarik untuk dicermati gitu secara technical analysis begitu kan. Di sisi lain juga kalau secara fundamental pasti juga PE juga menarik ya kan. Nah, terus kalau misalkan kita melihat ya, misalnya dari Adaro kan ini kan masih berada dalam pull up channel dan berhasil rebound dari batas bawah dari pull up channel. Jadi ini semestinya menarik dicermati dalam rangka kumulatif buy begitu. Karena untuk target harga saham jangka panjangnya ya ini di level 3.300 dan potential upside di 24,5%. Kalau untuk ya target harga jangka pendek ya ini di kisaran 2.780 ya. Dan potensial upside di hampir 5% ya dari harga penutupan hari Jumat yang lalu begitu. Oke, ada support di 2.600 ya berdasarkan data yang kami terima pagi ini. Baik, direkomendasikan secara teknikal tapi tetap ada target-target jangka menengah dan juga jangka panjangnya jika jangka pendeknya berhasil tercapai ya. Akra. Nah, di sini untuk Akra nih selain technical analysis juga kebetulan juga berkaitan erat ya dengan sentimen, dinamika dan keamanan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Oke, ini secara teknikal kembali ya, ini pergerakan harga saham ini kan telah berhasil rebound ya dari major golden Fibonacci retracement pada 34,2% ini sebagai supportnya di level 1370 ya. Oke, kebetulan untuk saat ini telah mencapai target terdekat di level 1443 ya di Fibo 61,8%. Saat ini harga di level 1465, tapi masih belum menutup gap ya. Gap ini kan sebagai target price kedua ya ini di level 1510 ya, dan potential upside di 6% dari penutupan perdagangan pada hari Jumat yang lalu begitu. Untuk target harga jangka panjangnya ya ini ditetapkan di golden Fibonacci retracement pada 138,2% ya di level 1675 dan potential upside di ya hampir 18% ya dari harga penutupan perdagangan pada Jumat yang lalu. Oke, belilah sebelum turun ke 1370. Selama di atas 1370 yang menjadi support kuat ya, masih bisa akumulasi beli untuk Akra ya. Ya, betul sekali. Baik, kemudian kita beralih ke rekomendasi Anda berikutnya dari sektor yang lain gitu ya, banking, BBTN. Apa yang menarik dari BBTN? Nah, di sini untuk BBTN sudah mulai bentuk fase akumulasi dalam rangka bentuk pola tren ke depannya. Lagi juga pergerakan harga saham ini konsisten bertahan di atas golden Fibonacci pada 136,2%. Oke. Di sisi lain juga dari stokastik dan RSI sudah menunjukkan sinyal positif ya, dan volume ini perlahan mulai mengalami kenaikan ya. Jadi ini bisa dicermati dalam rangka cumulative buy. Oke, untuk target terdekat level 1265. Untuk target berikutnya jangka menengah ya ini di level 1315 hingga 1345. Oke, ada support di 1230 ya sampai dengan 1215.
Betul Jadi, sekali Mbak Prisa. turun di level itu sebaiknya hindari dulu untuk BBTN, sementara current price-nya pada pagi hari ini ada di posisi 1260. 1260. Berarti masih bisa akumulasi beli ya? Iya betul sekali Mbak Prisa. Satu lagi rekomendasi Anda yang kami rangkum dalam grafis adalah ESA. Oke, ESA. Nah, di sini amonia ya, oke. Kebetulan juga hampir sama dengan Adaro ya, pergerakan harga saham ini terlihat rebound ya dari batas bawah daripada pola up channel ya. Oke, ini kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harga saham ini sudah terapresiasi hampir 6% di 710 di kebetulan sudah mencapai target price yang saya tetapkan di pertama. Tapi di sini juga untuk target price kedua, yakni di area gap ya di kisaran 765 ya, itu masih belum tercapai, jadi masih bisa di maintain akumulatif buy-nya ya. Oke, ini untuk target harga jangka menengah maupun juga jangka panjang maksudnya itu adalah di kisaran 865. Ini merupakan perkiraan batas akses daripada pola up channel maupun juga dari batas upper gap ya yang masih belum tertutup ya. Ini dalam potensial trade di hampir 30% ya dari penutupan pada Jumat yang lalu gitu. Jadi bisa dicermati. Oke, supportnya di 635 yang mana sejauh ini ESA justru break di target pertama Anda. 705 tapi current price 710, naiknya sudah 6% untuk ESA. Jadi masih bisa di maintain buy asal jangan turun di bawah support tadi ya, 635. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan Anda pada pagi hari ini. Ada ESA, BBTN, Akra, kemudian juga Adaro. Mas Nafan, saya ingin konfirmasi apa yang Anda sampaikan tadi di segmen awal sebagai hati-hati. Oke, sebenarnya kalau kita melihat ini kan konflik kan masih berlanjut ya. Kemudian juga di sisi lain juga pasar di Amerika Serikat ini sedang memperingati Columbus Day, jadi sedang berlibur ya begitu. Tapi kalau kita melihat dari kinerja Dow Futures ini juga terpantau mengalami depresiasi ya, mengalami depresiasi futures begitu. Jadi otomatis memang nanti ini sentimen terkait dengan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini memang mesti perlu dicermati ya agar supaya kita bisa lebih prudent ya kan begitu. Tapi terlepas dari demikian kita juga berharap dan berekspektasi bahwasannya fundamental makroekonomi domestik kita masih relatif solid ya. Apalagi juga nanti kita akan merilis ya, Indonesia akan merilis ya, maksudnya ya akan merilis berbagai laporan keuangan kuartal ketiga ya, misalnya dari banking, misalnya Bank Buku 4 nih diberikan pada ya menjelang pertengahan hingga akhir Oktober ya begitu ya. Itu pun juga diharapkan kalau misalkan jika kinerjanya bagus ya di atas ekspektasi ya, tentunya ini akan menjadi market mover ya ISG begitu ya. Jadi biar lebih resilient ya kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau sesuai dengan ekspektasi laporan keuangan cenderung positif, berapa target dari Mirai Aset untuk IHSG akhir tahun? Oke, sebenarnya kalau dari strategis kami di 7.400, kalau dari analisa teknikal saya di 7.300 ya. 7.400 ya, 7.300 sampai 7.400. Nah itu dari analisa teknikal saya begitu. Masih untuk sementara ini masih belum berubah begitu ya. Karena kalau secara ini ya trendline ini kebetulan kalau dari daily chart ini terpantau bahwasannya ISG ini kan masih bertahan di atas major uptrend line ya, kebetulan sekali begitu. Jadi selama masih bisa maintain di atas major uptrend line berarti ini ya uptrend ISG ke depan maupun juga bullish consolidation ya kalau jika dalam jangka pendek ya itu masih relatively still intact. Baik, target harga minyak mentah? Oke, kalau untuk Brent ya ini semestinya target di harga $100 per barrel masih valid ya 100. Begitu karena ya begitu ya masih termasuk valid begitu karena selain dari adanya faktor dinamika konflik di Timur Tengah yang terjadi saat ini, kita juga lihat bahwasannya ini peran OPEC Plus ya dalam rangka untuk membatasi output minyak pun juga ini juga menjadi suatu concern gitu bagi para pelaku Baik, harga minyak masih ada peluang ke $100 Amerika Serikat per barrel khususnya untuk Brent, sementara untuk IHSG 7.300 sampai 7.400 secara teknikal ya. Oke. Betul sekali. Terima kasih banyak Mas Nafan sharing informasinya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti di lain kesempatan kita bahas lebih banyak lagi. Mas Nafan, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa, sukses selalu untuk IDEX Channel. Ya, pemirsa, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda ya.